beranggotakan 6 orang. Saya Dinda Aulinian. Saya Fatimah Zahra. Saya Irin Spamaruya. Saya Afrila Rara Kirani. Saya Liana Leti Septiani. Saya Emika Berkelayan. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. Fisika adalah salah satu cabang sains yang mempelajari gejala alam atau fenomena alam serta interaksi yang menyertainya. Teori fisika juga banyak dinyatakan dalam persamaan matematis. Oleh karena itu, fisika berkaitan dengan matematika. Hakikat fisika adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antar keduanya melalui serangkaian proses metode ilmiah. Hakikat fisika diantaranya: pertama, fisika sebagai produk, a body of knowledge. Kedua, fisika sebagai proses, a way of investigating. Tiga, fisika sebagai sikap, a way of thinking. Yang pertama ada fisika sebagai produk. Fisika sebagai produk adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Berikutnya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model tersebut. Fakta adalah suatu kenyataan atau keadaan yang sesungguhnya dari suatu benda atau fenomena yang terjadi di alam. Konsep adalah abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Contoh, besaran dan satuan, pengukuran, dan wujud zat. Yang ketiga, prinsip adalah pola umum atau generasi dari hubungan antara fakta dan konsep. Contohnya, suatu logam akan mengalami pemuaian jika dipanaskan. Hukum adalah prinsip-prinsip khusus atau spesifik yang diterima secara meluas setelah dilakukan pengujian berulang kali. Contohnya ada hukum Newton, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Yang kelima ada rumus. Rumus adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Contohnya ada rumus gaya apung, dan rumus tekanan hidrostatis. Yang keenam ada teori. Teori adalah model peristiwa fisik yang digunakan untuk menjelaskan atau merasionalkan fenomena fisika. Contohnya ada teori relativitas, teori listrik magnet, dan teori alam. Yang ketujuh ada model. Model adalah versi ringkas matematis dari suatu sistem fisika atau fenomena alam. Contohnya, model sayap pesawat terbang, model aliran fluida, dan model alam. Fisika sebagai proses. Sains sebagai proses memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan dan menggunakan berbagai metode untuk menyelesaikan berbagai masalah. Objek-objek dan kejadian-kejadian alam itu harus diselidiki dengan menggunakan eksperimen melalui proses pemikiran untuk mendapatkan alasan dan argumentasinya. Fisika sebagai proses sangat berkaitan dengan fenomena dugaan, pengamatan, pengukuran, dan publikasi. Dengan demikian, mengembangkan keterampilan proses sains. Indikator dari setiap keterampilan proses meliputi mengamati, mengklasifikasi, mengukur, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merencanakan penyelidikan, menafsirkan, dan mengomunikasikan. A. Mengamati observasi, memberikan penjelasan melalui pengamatan kuantitatif dan kuantitatif. 2. Mencatat persamaan, perbedaan, keteraturan, dan membandingkan. 3. Membuat pengamatan dalam periode tertentu dan mencatat hal-hal yang tidak sesuai. 4. Menjelaskan suatu pola. B. Mengklasifikasi. 1. Memberi urutan pada peristiwa yang terjadi. 2. Mencari persamaan dan perbedaan. 3. Menentukan kriteria dan menempatkan kelompok dengan cara memilih dengan berdasarkan ciri-cirinya yang ditemukan dalam pengamatan. C. Mengukur. 1. Memilih alat ukur yang sesuai dengan penelitian atau percobaan yang akan dilakukan. 2. Menggunakan alat ukur tertentu, memastikan alat-alat berfungsi dengan baik. 3. Menemukan ketidakpastian pengukuran menggunakan angka penting. D. Mengajukan pertanyaan. 1. Mengajukan pertanyaan sesuai dengan penelitian. 2. Mengidentifikasi yang dapat dijawab dengan penemuan ilmiah. 3. Memastikan pertanyaan berlatar belakang hipotesis. E. Merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban dari masalah yang diteliti kebenarannya dan harus diuji secara empiris. 1. Menjelaskan pengamatan dalam teknologi, konsep, dan prinsip. 2. Menggunakan penjelasan untuk membuat prediksi dan masalah yang dapat diamati atau dibuktikan. 3. Merencanakan penelitian atau percobaan. F. Merumuskan masalah. 1. Merancang cara melakukan pengamatan untuk memecahkan masalah. 2. Memilih alat dan bahan yang sesuai dengan
penelitian percobaan yang hendak dilakukan. 3. Menentukan langkah-langkah percobaan secara teliti, benar, dan maksimal. 4. Menentukan cara yang tepat untuk mengumpulkan data sesuai teknis, proses, dan telah direncanakan sebelumnya. G. Menginterpretasi atau menafsirkan informasi. 1. Menyimpulkan hasil penelitian percobaan yang bersifat tentatif. 2. Membuat dan mencari pembenaran dan kesimpulan sementara. 3. Membuat prediksi berdasarkan pola tertentu dari hasil penelitian ini, memunculkan penelitian-penelitian terkait berikutnya. H. Berkomunikasi. 1. Menjelaskan kegiatan secara lisan menggunakan diagram. 2. Menggunakan tabel grafik, model untuk mengajikan informasi. 3. Memilih cara yang paling tepat untuk menyajikan informasi dengan menggunakan metode yang tepat. 4. Menggunakan teknologi informasi tepat, menggunakan sumber tidak langsung untuk informasi. Fisika sebagai sikap, pemikiran dan argumentasi para ilmuwan dalam bekerja menjadi rambu-rambu penting yang berkaitan dengan hakikat fisika, yaitu fisika sebagai sikap, a way of thinking. Pemikiran para ilmuwan sains, termasuk fisika, dipandang sebagai kegiatan kreatif karena ide-ide dan penjelasan dari suatu gejala alam disusun dalam pikiran dan sikap. Sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seseorang ilmuwan antara lain rasa ingin tahu, teliti, kreatif, objektif, bertanggung jawab, dan pikiran yang terbuka. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan cara sistematis yang digunakan untuk mengembangkan dan menemukan suatu ilmu pengetahuan. Suatu ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah jika memenuhi 4 syarat berikut. 1. Objektif. 2. Metodik. 3. Sistematik. Dan 4. Berlaku umum. 7 langkah-langkah metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah. 2. Mengumpulkan informasi atau kajian pustaka. 3. Menyusun hipotesis. 4. Merancang dan melakukan eksperimen. 5. Menganalisis data. 6. Membuat simpulan. 7. Menulis laporan ilmiah. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan presentasi kami. Semoga kita semua jadi lebih paham tentang materi ini. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun materi yang kurang jelas. Jangan khawatir, kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ragu, jangan mimpi bang, kalau lagi, nonton lagi bang.